Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yunandar Hiriansyah, belajar bersama dan berbagi pengalaman seputar pendidikan. Bapak Ibu, sebelum memutuskan apakah melanjutkan pendidikan S2 atau tidak, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana kedudukan guru dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana proses kenaikan pangkat bagi jabatan guru. Menurut peraturan perundang-undangan bahwa minimal pendidikan bagi seorang guru adalah S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat pendidik, menurut pendapat saya, utamakanlah memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara memiliki sertifikat pendidik? Di sini dalam peraturan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa bagi guru yang sudah bertugas harus mengikuti program PPG dalam jabatan. Nah, program PPG dalam jabatan ini hanya bisa diikuti oleh guru yang TMT-nya sebelum tahun 2015 ya. Bagi guru yang TMT-nya sesudah tahun 2015 seperti 2016, 2017, 2018 dan seterusnya, maka silahkan Bapak Ibu melanjutkan pendidikan S2 karena pemerintah mengatur bagi TMT guru yang sebelum tahun 2015 ini mengutamakan Bapak Ibu guru yang masa kerjanya lebih lama. Hal selanjutnya yang perlu kita pahami bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S2 atau tidak adalah bagaimana pengaruhnya pendidikan S2 dalam kenaikan pangkat guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru itu adalah jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan perolehan angka kredit. Mengenai angka kredit ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita seorang guru. Bagi Bapak Ibu yang belum memahami jumlah angka kredit, silakan tonton video saya sebelumnya. Nah, yang menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu menurut saya ada 3 hal nih. Yang pertama, kenaikan pangkat jabatan guru paling cepat ditempuh dalam 4 tahun. Nah, di sini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya dalam tabel Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 di sini ya Bapak Ibu. Misal nih dari 3A 3B itu harus memiliki angka kredit 45 yang diperoleh dari subunsur mengajar dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini untuk naik ke 3B adalah 3 angka kredit. Jadi 45 kurang 3 adalah 42. Ya, di sini 42. Yang kedua, hal yang menjadi pertimbangan adalah tidak ada kewajiban pendidikan S2 untuk setiap jenjang kenaikan pangkat guru. Nih, di sini ya Bapak Ibu nih. Bahwa setiap kenaikan pangkat dari 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4O itu S1 bisa. Jadi tidak ada harus persyaratan S2 atau S3. Nah, maksud tabel di sini yang S2, S3 ini yang pertama kali masuk menjadi seorang guru. Misal nih, pertama kali menjadi CPNS dia memasukkan ijazah S2 yang linear, yang sesuai dengan kebutuhan formasi. Misalnya formasinya ada S2, kemudian dia masuk dengan ijazah S2 tersebut, maka ketika diangkat menjadi CPNS dia langsung dengan pangkat 3B. Jika dia S3 maka dia dengan pangkat 3C, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah
guru yang memperoleh pendidikan S2 dengan tugas atau izin belajar hanya dapat dinaikkan pangkatnya maksimal ke 3B. Tidak bisa dari 3A misalnya memperoleh ijazah S2 dari 3 loncat ke 3B, tidak bisa. Begitupun dari 3B loncat ke 3D, tidak bisa. Dia harus memenuhi angka kredit tadi. Ya, di sini angka kredit di sini ya, Bapak Ibu. Jumlah pembelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Adapun penjelasan mengenai lebih lanjut masalah ini, silakan tonton video saya sebelumnya masalah dupak ya, Bapak Ibu. Mengenai peraturan bahwa S2 itu maksimal hanya naik ke 3B adalah selain dari jumlah angka kredit juga tertera dalam peraturan ini ya, keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002. Bagi Bapak Ibu guru yang memutuskan melanjutkan pendidikan S2, di sini menurut saya ada 2 alasan. Yang pertama adalah kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, contoh nih, bagi calon guru meminimalisir persaingan mengikuti seleksi CPNS atau P3K jika formasi pendidikan S2 yang diampu tersedia. Jika tersedia, tapi sejauh ini setahu saya tidak ada ya formasi S2 untuk guru untuk penerimaan CPNS atau P3K. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk bisa masuk angka kredit atau naik jabatannya langsung dari CPNS langsung 3B, syaratnya adalah linear. Selanjutnya nih, bagi guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik dapat melakukan penyetaraan jabatan pertama kali dengan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu 3B. Ya, dengan syarat ijazah S2-nya berkesesuaian atau linear. Misalnya S1 PGSD, dia memiliki ijazah S2 pendidikan dasar ya. Atau ijazah S1-nya pendidikan biologi, kemudian ijazah S2-nya juga masalah pendidikan biologi linear ya. Nah, masalah ini diatur dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2016. Silahkan baca Bapak Ibu yang masih menjabat sebagai guru honorer atau belum diangkat menjadi guru tetap. Ini bisa dikenal dengan istilah in passing ya. Bagi yang belum in passing ini penting ya melanjutkan pendidikan S2 karena jika kita diangkat, dihargai, diberi penghargaan ijazah S2 kita, maka langsung mendapatkan pangkat 3B. Kemudian hal selanjutnya yang menjadi alasan Bapak Ibu melanjutkan pendidikan S2, pendapat saya adalah karena adanya kebutuhan dan minat untuk berkembang dalam suatu profesi. Yang pertama, karena ingin menjadi ASN yang profesional di tengah masyarakat yang sudah rata-rata berlatar belakang ijazah S1 yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri. Begini ya, zaman sekarang ijazah S1 itu di tengah masyarakat ini sudah sangat banyak ditemui sebagaimana ijazah SMA pada 10 atau 15 tahun yang telah lalu. Ya, banyak sekali S1 yang menganggur di luar sana. Jadi Bapak Ibu yang masih S1 ingin meningkatkan pendidikan S2 karena ingin lebih profesional, dikenal masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri sendiri agar memang layak menjabat suatu profesi tersebut ya. Nah, kemudian alasan kedua adalah karena mempunyai minat untuk pindah jabatan berdasarkan kebutuhan instansi melalui promosi atau mutasi jabatan. Jika kualifikasi pendidikan, pengalaman, masa kerja, dan lain-lain yang telah diatur dalam Perka BKN nomor 35 tahun 2011 dan Peraturan BKN nomor 28 tahun 2020 dapat dipenuhi. Ini misal, ingin pindah jabatan dari guru ingin menjadi kepala sekolah misal, atau ingin menjadi pengawas. Tetapi ini ya, untuk menjadi kepala sekolah untuk pengawas jenjang SD hanya dipersyaratkan S1.
Nah, tetapi jika menjadi kandidat nih, promosi menjadi kandidat nih antara dua, yang satu S1, yang kedua adalah memiliki ijazah S2, maka yang diutamakan adalah memiliki ijazah S2. Tapi tidak ada kewajiban harus S2 ya. Diutamakan memiliki ijazah S2 seperti itu. Begitupun juga Bapak Ibu ingin pindah jabatan ke struktural. Nah, jabatan struktural pun ya menurut Peraturan BKN nomor 28 tahun 2020 ini yang diwajibkan memiliki ijazah S2 itu hanyalah eselon 2A atau jabatan sebagai sekda ya Bapak Ibu. Kepala dinas pun gulungan eselon 2B itu tidak dipersyaratkan memiliki S2. Tetapi ya Bapak Ibu kembali ke sini, jika nih ada promosi untuk mutasi atau jabatan ya karena ada kebutuhan. Nah, yang lebih utama itu tentunya akan dipilih bagi pegawai yang memiliki ijazah S2. Kemudian yang harus diperhatikan guru adalah yang pertama, linearitas prodi yang tersedia dengan kebutuhan dan minat yang ingin dipilih ya, sesuai kebutuhan dan minat yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama yaitu guru dapat memilih program studi S2 pada suatu perguruan tinggi selama ijazah S1 dalam satu ranting, cabang, pohon pada rumpun ilmu pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam perguruan tinggi. Begini ya, yang paling gampangnya itu ketika Bapak Ibu ingin memilih jurusan pendidikan dalam perguruan tinggi, jika bisa diterima berarti itu linear ya. Paling gampangnya begitu. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin menyesuaikan dengan ijazah S1, maka perlu Bapak Ibu perhatikan tabel di dalam peraturan ini ya Bapak Ibu. Ini silahkan baca di sini ya. Seperti saya S1 PGSD linear dengan S2 pendidikan dasar. Nah, seperti itu bagi yang meniti dari S1 S2. Tapi jika Bapak Ibu yang menyesuaikan sesuai kebutuhan atau minat mutasi ke jabatan yang lain dari guru, silahkan berbeda, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena begini, linearitas prodi S2 itu adalah standar kualifikasi akademik prodi yang berkesesuaian dengan jabatan yang diampu oleh guru atau jabatan yang baru meskipun berbeda dengan S1 yang dimiliki. Begini, ketika Bapak Ibu memilih jabatan di struktural, misalnya menjadi kepala bidang misal. Nah, S2 Bapak Ibu yang linear dengan kepala bidang itu apa? Itulah yang linear, walaupun ijazah S1-nya berbeda dengan S2 yang diampu oleh Bapak Ibu dulu ya. Kan S1 Bapak Ibu misalnya seorang guru, tapi S2 Bapak Ibu manajemen misal. Nah, yang linear dengan manajemen itu bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, atau bisa menjadi jabatan struktural yang lain. S2 yang disitulah yang dikatakan linear. Jadi bukan linear itu ya, bukan yang berurutan dari S1, S2, S3 harus sama, tidak. Dikatakan linear selama sesuai dengan jabatan yang diampu saat itu. Ya. Nah, adapun ini saya akan memberikan contohnya, silakan baca. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh guru adalah masalah biaya. Nah, ASN dapat memilih dua alternatif jalur pembiayaan pendidikan, yaitu jalur beasiswa atau jalur mandiri. Jalur beasiswa ini pembiayaan dijamin oleh pemerintah, dibebaskan sementara dari jabatan PNS yang kemudian mengajukan permohonan tugas belajar ya. Adapun yang jalur mandiri adalah pembiayaan semuanya ditanggung oleh ASN itu sendiri, tetapi dengan syarat jadwal perkuliahan tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS.
dan prodi yang diikuti minimal terakreditasi B. Jalur beasiswa ini Bapak Ibu melalui LPDP ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini LPDP. Bapak Ibu silakan klik ini ya Bapak Ibu. Nah, LPDP ini yang agak susah adalah harus memiliki sertifikat TOEFL. Bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat TOEFL, silakan mendaftar jalur beasiswa. Nah, klik di sini ya Bapak Ibu, pendaftaran beasiswa, klik di sini. Nah, untuk Bapak Ibu yang berlatar belakang seorang guru ya, ini banyak pilihan nih, 1 2 3 4 banyak nih. Nah, ya. Pilih yang ini ya, yang ini ya Bapak Ibu. Yang ini klik daftar. Nah, setelah ini saya sudah login. Saya keluar dulu. Nah, di sini Bapak Ibu dipinta mendaftar. Nah, ketika Bapak Ibu memilih mendaftar, pilih yang terdekat ya Bapak Ibu. Nah, saya memilih yang ini nih. Yang ini nih. Nah, kemudian dipinta login di sini, masukkan saja pas RE. Bagi yang belum login ini bisa mendaftar dulu, saya sudah mendaftar. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal melengkapi identitas. Nah, di sini kan ada nih jurusan manajemen pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat yang terdekat dengan tempat tinggal saya. Kemudian isikan biodata, kemudian unggah dokumen. Nah, setelah Bapak Ibu unggah dokumen, tinggal tunggu pengumuman ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini saya tidak lulus karena tidak melengkapi dokumen ya. Nih ada macam-macam ini. Saya tidak memiliki luat, tidak memiliki TOEFL. Nah, kemudian surat rekomendasi saya tidak memiliki ini ya Bapak Ibu. Nah, ini persyaratannya yang harus dilengkapi. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jadi, apakah Bapak Ibu melanjutkan pendidikan S2 atau tidak? Saya kembalikan pilihan tersebut kepada Bapak Ibu. Jika yang saya sampaikan ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, mohon Bapak Ibu membantu saya untuk memperbaiki dan meluruskannya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.